Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan kuliah elektronika industri yang pada hari ini sudah masuk di minggu kelima ya untuk kuliah ini. Baik, jadi untuk minggu kelima ini kita akan melanjutkan ke aktuator dan konversi analog ke digital ya. Jadi untuk minggu yang lalu sensor sudah kita bahas, jadi minggu kelima ini aktuator dan konversi analog ke digital. Jadi untuk minggu depannya kita akan membahas konversi digital ke analog dan perangkat input output untuk data diskrit ya. Baik, jadi untuk slide ini kita membahas tentang aktuator ya. Nah, ini aktuator ini jadi kita minggu ini membahas pertama tentang aktuator. Jadi aktuator ini adalah perangkat keras yang mengubah signal perintah pengontrol menjadi perubahan parameter fisik. Jadi perubahan ini biasanya mekanis ya, mekanis misalnya posisi atau kecepatan. Terus kemudian aktuator ini adalah transducer. Jadi transducer ini adalah alat yang mengubah satu jenis besaran energi fisis menjadi beberapa bentuk alternatif energi lain ya. Jadi dia suatu alat yang bisa mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Nah, ini aktuator juga. Aktuator biasanya diaktifkan oleh signal perintah tingkat rendah, sehingga penguat mungkin diperlukan untuk menyediakan daya yang cukup untuk menggerakkan aktuator. Ya, ini juga salah satu fungsi aktuator ya. Jadi dia mengubah signal rendah, signal tingkat rendah ya. Jadi sehingga penguat ini namanya amplifier ya, yang bisa menguatkan signal rendah menjadi yang lebih kuat. Nah, itu alatnya namanya amplifier. Terus ada beberapa jenis aktuator ya yang kita bisa jadikan contoh di yang kita bahas. Beberapa contohnya ini adalah aktuator listrik. Nah, aktuator listrik ini motor listrik ya. Jadi bisa motor servo DC, AC, motor stepper, solenoida ya. Aktuator hidrolik yang menggunakan cairan hidrolik untuk memperkuat signal perintah pengontrol. Terus kemudian aktuator pneumatik menggunakan udara terkompresi sebagai kekuatan pendorong ya. Jadi ini beberapa jenis aktuator yang tersedia. Kita mulai masuk ke salah satu contohnya ya. Jadi ini motor listrik yang berputar ya. Jadi contohnya ini di motor DC ya. Jadi DC motor ini ada suatu perangkat yang mengubah energi listrik ya, mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, ini kita sudah bahas ini di pengetahuan energi ya secara mendalam tentang cara kerja motor DC ini atau DC motor. Nah, ini mungkin di pengetahuan energi kita lebih banyak membahas tentang generator ya, generator DC. Jadi ini adalah kebalikannya dari generator DC. Jadi kalau yang generator DC itu mengubah tenaga kinetik menjadi tenaga listrik. Nah, ini motor di sini dia mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion ya. Jadi motor DC ini diberi tenaga oleh arus tegangan yang konstan ya. Jadi ini kebalikannya dengan generator DC yang sudah kita bahas di pengetahuan energi ya. Jadi dia si motor listrik ini sumber tenaganya adalah listrik ya, yang akan menggerakkan ini rotornya ini ya. Dia akan menggerakkan, akan dikonversi dulu menjadi gaya elektromagnetik yang kemudian akan menggerakkan rotornya ini. Nah, ini jadi dia berubah menjadi tenaga atau energi kinetik. Nah, terus kemudian si rotornya ini akan dihubungkan ya dengan shaft atau dengan konektor yang akan menggerakkan perangkat keras lainnya ya. Jadi ini contoh aktuator ya, motor listrik yang berputar. Terus kemudian solenoida. Solenoida. Jadi solenoida ini adalah elektromagnetik aktuator juga ya, yang mengubah tenaga listrik menjadi gerak mekanik ya, yang mengubah tenaga listrik menjadi gerak mekanik, mengubah tenaga listrik menjadi gerak mekanik ya. Jadi solenoida ini dapat dirancang untuk menghasilkan gerakan linear atau berputar ya. Jadi
Ini kelebihannya solenoida. Kalau yang motor DC tadi dia hanya berputar ya. Kalau si solenoida ini bisa linear atau bisa maju mundur atau berputar juga. Jadi dalam kedua kasus gerakannya relatif jarak dekat. Nah, ini ya. Jadi ini contoh solenoida. Jadi misalnya ada gaya listrik atau energi listrik, dia akan menggerakkan ininya ya, plungernya ini ya. Nah, ini plungernya ini akan bergerak ke atas. Nah, terus kemudian kalau di off-kan listriknya dia akan turun lagi ya. Jadi ini gerakannya naik turun kalau di sini ya. Jadi ini salah satu contoh aktuator solenoida. Kemudian ada beberapa jenis solenoida juga. Yang pertama solenoida linear yang terdiri dari pendorong penggerak di dalam kumparan kawat. Nah, ini ya. Jadi ini solenoida linear ya. Ini jadi ketika arus diberikan pada kumparan seperti pada gambar A ini, arus tersebut menjadi elektromagnet. Nah, menarik pendorong ke dalam kumparan sehingga kalau arus dimatikan, ketika arus dimatikan, plunger ini kembali ke posisi semula oleh pegas mekanik ya. Jadi kalau ada arus, nanti si plungernya ini akan naik ke atas ya. Kalau dimatikan arusnya, dia akan turun lagi ke posisi semula ya. Jadi ini contoh dari solenoida linear. Nah, ini solenoida linear ini bisa menggunakan spring ya, bisa menggunakan spring atau dia juga bisa menggunakan ini ya, aplikasi hidrolik. Nah, aplikasi hidrolik ini kontrol pneumatik atau hidrolik ini yang di B ini adalah kontrol hidrolik. Ya, ini gabungan keduanya ya, pneumatik dan hidrolik, karena pneumatiknya ini ada pistonnya ini, kemudian hidroliknya ini ada fluid. Fluid itu adalah minyaknya ya, minyak yang bisa digerakkan, hidrolik. Nah, ini dengan pergerakan minyak ini, si solenoidanya ini juga bisa turun naik ya, turun naik. Dia juga bisa turun naik. Nah, ini pergerakan minyaknya ini bisa menggunakan tekanan ya, bisa menggunakan tekanan. Tekanan ini ya dia fluidnya ini ditekan, terus kemudian dia akan menggerakkan ke atas dan ke bawah ya. Nah, bisa ini juga sama linear ya, gerakannya bisa menghasilkan gerakan linear. Baik, untuk berikut. Baik, jadi untuk konversi analog ke digital ini namanya ADC ya, analog digital converter ya, analog digital converter atau analog to digital converter. Ini mengubah signal analog kontinu dari transducer menjadi kode digital yang untuk digunakan oleh komputer ya. Jadi ADC ini terdiri dari 3 fase. Pertama, pengambilan sampel ya, atau mengubah signal kontinu menjadi serangkaian signal analog diskrit pada interval periodik. Nah, jadi intinya si ADC ini tugasnya dia akan mengumpulkan signal dari suatu proses yang analog ya. Analog itu maksudnya seperti perubahan suhu, perubahan tekanan ya. Nah, dia berbentuk kurva ya, berbentuk kurva signalnya ini. Jadi dia akan mengubah atau mengkonversi menjadi signal digital. Nah, terus kemudian kuantisasi setiap analog diskrit ini diubah menjadi salah satu dari sejumlah level amplitudo diskrit terbatas. Nah, jadi dia nanti akan dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah menjadi beberapa amplitudo diskrit. Ya, jadi analognya signal analognya ini nanti akan dipecah-pecah ya. Nanti kita akan lihat diagramnya ya supaya lebih mudah dijelaskan. Terus kemudian pengkodean. Ini tingkat amplitudo diskrit diubah menjadi kode digital. Nah, baik, jadi ini
prosesnya sendiri dari perangkat perangkat satu ke perangkat yang lain ya. Jadi proses yang ada menuju ke sensor, transducer, dan transducer, terus kemudian digital conditioning. Nah, ini dia ada multiplexer ini yang akan menyaring ya, yang menyaring atau dia akan membagi-bagi ya, multiplexer ini akan membagi-bagi signal menurut ininya ya, menurut istilahnya dia menyaring ya, menyaring signal, terus kemudian membagi-bagikan juga, bisa menyaring, kemudian membagi-bagikan. Ini menurut apa yang akan di-convert, apa yang akan dikonversi di ADC ini. Jadi sebelumnya ada amplifier, amplifier ini adalah penguat signal tadi. Nah, setelah dikuatkan signalnya bisa masuk ke ADC. Nah, kemudian oleh si ADC ini akan dikonversi dari analog ke digital ya. Yang kemudian si signal digital ini akan masuk ke komputer untuk diproses ya. Jadi untuk slide berikutnya, jadi fitur ADC. Fitur ADC ini yang pertama tadi ya sampling rate, di mana signal analog terus-menerus disurvei atau istilahnya dia semacam dimonitor ya, dimonitor, disurvei atau dimonitor, terus waktu konversi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah signal sampel tadi menjadi kode digital, resolusi tergantung pada jumlah level kuantisasi. Nah, ini istilahnya dia dibagi-bagi nanti ya. Nah, resolusi ini adalah ketepatan ya, nanti dia akan membagi-bagi sesuai resolusi atau ketepatan, level ketepatannya akan ditentukan. Terus metode konversi. Nah, ini cara signal analog dikodekan menjadi setara dengan digital atau contohnya metode pendekatan berurutan. Nah, ini metode pendekatan berurutan ini ada di berikutnya. Nah, ini lebih mudah kalau kita pahami di sini ya. Jadi signal analog yang dari proses tadi ini biasanya berbentuk kurva ya. Kurva bisa suhu yang naik turun, tekanan naik turun. Ya, dia biasanya di sini ada misalnya contohnya suhu yang naik terus kemudian turun ya di suatu proses. Nah, ini kemudian akan dibagi-bagi oleh si ADC tadi ya, yang beberapa alat ADC tadi, dia akan membagi-bagi. Ini istilahnya discrete sample signal ya, dia akan dibagi-bagi ini. Nah, dibagi-bagi menjadi bagian-bagian ini. Nah, terus kemudian, jadi setelah dia bagi-bagi ya, nanti ada serangkaian tegangan percobaan berturut-turut yang dibandingkan dengan signal input yang nilainya tidak diketahui. Jadi nanti ini ada diagramnya lagi yang akan menjelaskan ini ya, teorinya di sini. Terus kemudian jumlah tegangan percobaan sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mengkodekan signal. Tegangan percobaan pertama adalah setengah rentang skala penuh ADC. Jika tegangan masukan melebihi tegangan percobaan, maka dimasukkan nilai bit 1. Jika kurang dari tegangan percobaan, maka dimasukkan nilai bit 0 ya. Nah, ini jangan khawatir ya, nanti ada gambarnya, nanti akan saya jelaskan gambarnya, tapi kita mencoba di sini dulu ya. Terus kemudian nilai bit yang berurutan dikalikan dengan tegangan percobaan masing-masing dan ditambahkan menjadi yang dikodekan dari signal input. Jadi ini ya, jadi mahasiswa semua perhatikan contoh ini ya. Jadi misalnya untuk, nah ini contoh signal analognya misalnya 6,8 volt gitu ya, 6,8 volt. Jadi ini dia akan masuk dan dia di si ADC-nya ini akan menggunakan yang namanya trial voltage ya. Pertama 5 dulu, dia akan istilahnya dia akan membandingkan ya 5 ini dengan 6,8 volt membandingkan. Jadi seperti tadi ya, kalau ini lebih besar daripada nilai yang dibandingkan, ini dia akan jadi 1. Ya. Terus ini akan dikurangi ya. Jadi setelahnya ini kan ini udah 1, jadi dia 6,8 dikurangi 5 menjadi 1,8.
Nah, terus kemudian di sini ada trial voltage, ini adalah setengahnya dari 5, jadi 2,5. Kalau dia ini yang 1,8 ini lebih kecil dari 2,5, ini dia akan 0. Nah, ini akan 0 ya. Signal digitalnya ini akan 0. Terus kemudian ini akan dibagi lagi ya, jadi dibagi jadi 2, jadi 1,25. Nah, 1,25 ini akan dibandingkan dengan 1,8 ya. 1,8. Jadi ini lebih besar dari 1,25. Jadi ini signal digitalnya dari 1 ya. Terus 1,8 dikurangi 1,25 adalah 0,55 ya. Nah, sementara ini setengah 1,25 ini dibagi 2, setengahnya ini 0,625. Nah, ini juga ini lebih besar ya, atau ini lebih kecil daripada 0,25 ini. Jadi ini 0 ya. Kalau lebih kecil yang di atas 0 ya. Syaratnya di atas ini harus lebih besar dari yang di bawah. Nah, ini kemudian dia dibagi setengah lagi yang 0,625 ini. Jadi 0,312. Nah, ini kemudian dibandingkan karena dia lebih besar, ini jadi 1 ya. Terus kemudian nah ini dikurangi ya, 0,55 ini dikurangi 0,312, ini jadi 0,238. Nah, ini tadi dibagi setengah, ini menjadi 0,56. Nah, ini juga terakhir dibandingkan dengan yang di atas, karena yang di atas lebih besar jadi 1 ya. Nah, terus kemudian ini akan di input ya, digital output ini. Nah, ini digital output ini akan dimasukkan ke komputer sebagai input. Nah, ini digital outputnya ini jadi dari ADC, dari analog to digital converter tadi adalah 10 ya, 10 1011. Nah, ini yang akan masuk ke komputernya ya. Jadi kalau di total ini juga hampir 6,8 volt ya. 6,718 ini bisa kita bulatkan ke 6,8 ya. Jadi ini yang akan masuk ke yang 101011 itu yang akan masuk ke input komputernya untuk nilai yang 6,8 volt ini ya. Nah, nanti tolong diperhatikan ya mahasiswa cara konversinya ini. Nah, jadi untuk minggu ini saya harapkan mahasiswa belajar tentang konversinya tadi ya, itu agak penting. Siapa tahu nanti bisa keluar di ujian tengah semester ya. Nah, itu untuk minggu ini sekian saja ya. Jadi saya tidak mau banyak-banyak karena supaya mahasiswa belajar mendalami tadi ya. Nanti slide-nya di videonya ini diputar ulang, terus kemudian dipahami juga dari slide-nya ya. Oke, demikian pertemuan kita untuk minggu ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.